Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga, terutama di dalam nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat iman dan Islam, sehingga kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amaliyah kita. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kepada keluarganya dan pada sahabatnya, pada zuriyahnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu berharap mendapat syafaat dari beliau. Amin. Perkenalkan, nama saya Saifullah dengan alamat Kampung Cibucil, RT 06 RW 02 Desa Sukamana, Kecamatan Jonggol. Saya akan menceritakan, dan saya berprofesi sebagai tukang ojek. Namun sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman saya di bidang industri, dan juga pengalaman saya dalam mencari finansial. Pada tahun 98 alhamdulillah saya lulus dari sekolah SMA, dan walaupun pada saat itu setelah moneter tahun 98 alhamdulillah saya mendapat pekerjaan di PT swasta, di PT Lintas yang berkecimpung di industri sepatu, dan perusahaan tersebut cabang dari PT ADF yang ada di Tangerang. Selang kurang lebih 10 tahun perusahaan mengalami defisit, sehingga saya ditugaskan ke Tangerang, yaitu di PT ADF yang sama berproduksi PT sepatu juga. Nah, setelah itu perusahaan kurang lebih 3 tahun mengalami defisit lagi, sehingga saya resign. Dan setelah resign alhamdulillah saya berkecimpung bekerja atau beraktivitas di PT Mandala Painan, yaitu berkecimpung di bidang perkreditan motor. Kurang lebih 3 tahun saya berkecimpung di dunia perkreditan motor. Saya resign dan mendapat kesempatan lagi di bidang medis, yaitu di Rumah Sakit Tamrin sebagai marketing. Memalukan pada saat beraktivitas di Rumah Sakit Tamrin, karena bukan bidang saya sebagai medis. Hanya 4 bulan saya berbakti atau memberikan sumbangsi tenaga saya kepada Tamrin. Setelah itu baru saya turun ke lapangan lagi untuk beraktivitas sebagai tukang ojek. Kurang lebih 2 tahun saya berkecimpung setelah sekian lama proses pengalaman kerja. Saya melaksanakan aktivitas sebagai tukang ojek lagi kurang lebih 2 tahun, dan selang 2 tahun alhamdulillah saya dapat kesempatan lagi berkecimpung di dunia industri, yaitu di PT Bosek, bidang industri sepatu juga. Kurang lebih 3 tahun juga perusahaan mengalami defisit, sehingga saya resign. Dan setelah itu saya terjun lagi ke lapangan menjadi tukang ojek. Selang 1,5 tahun kurang lebihnya saya menjadi tukang ojek. Terus saya terjun ke dunia pasar, yaitu pasar tradisional, berjualan sayuran. Selama 5 tahun saya berjualan sayuran, alhamdulillah lancar, segala ekonomi tercukupi, walaupun istilahnya ya sekedar pas-pasan. Alhamdulillah berkat di pasar saya bisa beraktivitas sesuai dengan harapan. Namun pasca corona kemarin, sebanyak pedagang-pedagang di pasar itu yang gulung tikar termasuk saya, dan kembali saya turut terjun lagi ke jalanan sebagai tukang ojek. Dari banyaknya pengalaman yang saya alami, saya baru menyadari
bahwasanya kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, baik itu di pendidikan di formal ataupun pendidikan agama ataupun pendidikan di masyarakat, itu saya sangat kurang menguasai. Mungkin saya sedikit mengabaikan ya, mengabaikan sabda Rasul, yaitu atlabul ilmu walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada keterangan yang lain mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka dari itu, carilah ilmu, apapun jenis ilmu itu, baik yang negatif, baik yang positif. Yang negatif jangan kita pakai, yang positif yang harus kita pakai dan kita manfaatkan dan kita sebarkan agar amalia-amalia kita bertambah. Alhamdulillah, sebagai tukang ojek sekarang ini, saya berkenalan beberapa generasi. Akhirnya saya berkenalan dengan salah satu kampus ASM Isulindo. Entah kenapa kita bergerak, mungkin panggilan atau yang jelas saya merasa kurang dalam bidang pendidikan formal. Makanya saya memberanikan diri untuk masuk sebagai mahasiswa ASM Isulindo tersebut sebagai, dan yang saya ambil adalah jurusan sekretaris. Kenapa sih saya memilih ASM Isulindo atau ASMI yang kita kenal? Karena pertama, ASM Isulindo yaitu tempatnya yang strategis di tengah kota-kota Serang, yaitu dekat pasar sentral Cikarang Selatan, tidak jauh dari jalan utama, hanya beberapa meter, tidak sampai di belakang masuk pasar sentral. Di situ tempatnya. Terus kenapa di ASM Isulindo atau yang kita kenal yang lebih akrab lagi ASMI itu banyak pilihan jurusan. Yang pertama sekretaris, yang kedua manajemen bisnis, yang kedua sistem informasi bisnis, yang ketiga hukum bisnis dan hukum produk ketenaga kerjaan. Sekretaris adalah bertujuan agar mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai sekretaris, tugas-tugas untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Sedangkan manajemen bisnis bisa mengelola dan menginstruksikan atau menstrategikan pasar yang akan dia pasarkan suatu produk yang dia kerjakan di tempat dia bekerja. Dan manajemen sistem bisnis yaitu agar mahasiswinya itu bisa menstrategikan sistem bisnis, baik itu kaki lima ataupun bisnis yang lainnya, ataupun bisnis jual beli atau yang lainnya. Dan hukum bisnis dan hukum ketenaga kerjaan, di situ kita dipelajari bagaimana kita birokrasi kepada pemimpin atau dan di tempat pekerjaan atau dengan yang lainnya. Nah, Isulindo, ASMI Isulindo juga memiliki gedung yang kapasitasnya minimal 30 orang mahasiswa bisa tertampung di ruangannya. Ruangannya AC, ada lab komputer, ada perpustakaan, ada tempat ibadah atau mushola, itu yang lebih tertariknya. Dan juga ingat, para dosennya sudah praktisi dengan perusahaan industri yang ada di wilayah Cikarang Selatan, para praktisi. Yang ketiga, pemagangan dan ditempatkan langsung kerja jika si mahasiswa itu akan melanjutkan setelah lulus melakukan mencari pekerjaan, maka kampus ASMI akan membantunya.
Mungkin dari sini saya cukup sekian. Mohon maaf atas pembicaraan saya yang kurang jelas atau dan yang lainnya, baik dari segi perilaku, ucapan, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas ini. Maka oleh sebab itu saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,